warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua ya. Pertama ini masih dalam suasana Syawal, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Dan mohon maaf lahir dan batin, mungkin dalam saya bersilaturahmi selama ini mungkin ada banyak melakukan kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja, perilaku mau ucapan atau tulisan atau ya semuanya lah, gestur juga gestur juga ya, mohon maaf. Sebaliknya sebelum Anda pun juga akan kami maafkan, saya jadi nggak perlu. Baik Bapak Ibu, saya izin mau share materi saya. Mohon izin Pak Irwan, belum di-share ini, saya belum bisa sharing. Sudah, Pak. Oke, untuk nuwun. Sudah apa aja? Sudah tertampil ya slide saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, terima kasih. Baik, Bapak, Ibu semuanya. Untuk hari ini materinya adalah sharing mengenai bagaimana memilih jurnal untuk riset Bapak Ibu semua atau kita semua ya. Jadi apapun yang dilakukan di eksperimen itu biasanya memang luarannya memang dalam bentuk tulisan, entah itu dalam disertasi yang mungkin akan dikumpulkan di perpustakaan, kemudian dimasukkan repositori, dan juga yang utama sekarang ini syaratnya adalah dipublikasikan dalam jurnal atau conference atau tempat publikasi yang lainnya. Ya, ini saya barusan dapat tadi quote of the day. Saya belum jadi semua orang akan mati kecuali karyanya. Jadi maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Ya, ini mungkin saya pernah dengar juga salah satu dari 3 amalan yang akan terus dihitung adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi mungkin apa yang Bapak Ibu akan lakukan selama S3. Jadi itu akan menjadi monumen ya, monumen yang bisa bermanfaat. Nah, itu dalam bentuk karya ilmiah. Jadi, nah, maka pertimbangannya kita mempublikasikan di tempat yang discoverable dan mungkin yang bisa diakses banyak orang dan sebagainya. Nanti ada beberapa pertimbangan dalam memilih jurnal, Bapak Ibu. Nah, ini outline-nya seperti ini, kelihatannya banyak, tapi ini sebenarnya sedikit. Jadi beberapa kita akan ada sedikit pengenalan, kemudian kita menyempitkan urutan mana yang perlu kita sampaikan. Kita pilih ya dalam memilih jurnal. Kemudian juga kenapa perlu memilih open access jurnal gitu ya. Kemudian juga kita belajar memahami tentang metrik jurnal, gitu ya, beberapa metrik, tapi nggak semua metrik kita pelajari, nanti ada 2 saja mungkin yang kita akan tampilkan. Kemudian kenapa kita perlu memilih jurnal yang punya indeks dan discoverability-nya cukup baik gitu ya. Dan juga salah satu yang penting adalah apakah jurnal itu bisa dipercaya, bagus dan tidak predatory. Walaupun nanti saya cuma sedikit memberikan pengantar sedikit ya tentang memilih jurnal saja. Karena bagian memilih jurnal nanti untuk case predatory dan sebagainya nanti akan disampaikan oleh Pak Dr. Wahid ya. Kemudian nanti yang sesi berikutnya, materi berikutnya adalah line-line dan tip and trick. Nanti monggo silakan kalau bertanya
tentang bagaimana misalnya memilih jurnal dan sebagainya atau kendala-kendala selama ini memilih jurnal. Ya, ada beberapa hal di mana kita perlu memikirkan memilih jurnal terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum melakukan riset gitu ya. Ada yang melakukan riset terlebih dahulu sudah dapat materinya baru memilih jurnal. Nah, ada beberapa pertimbangan. Contohnya kalau kita memilih jurnal terlebih dahulu, kita itu akan bisa mengira-ngira ya apa yang akan kita tulis dan kita akan start menulis itu apa yang akan kita lakukan. Risetnya seperti apa yang kita perlukan. Oh ternyata jurnal ini karakteristiknya, skupnya, areanya itu seperti ini. Jurnal-jurnal ini paper-papernya itu tipikalnya kayak gini menggunakan seperti ini karena kadang ada jurnal yang memang yang misalnya ya yang jurnal tersebut tidak boleh mempublish artikel yang klinikal misalnya atau yang clinical result atau dan sebagainya ya atau memang jurnalnya memang letter ya yang singkat-singkat saja ya nggak perlu sampai original artikel itu juga ada atau jurnalnya yang memang data saja misalnya data in brief gitu yang dari Elsevier kemudian jurnalnya data punyanya MDPI dan beberapa jurnal yang memang yang di share itu cuma data saja nggak perlu sampai comprehensive research atau nggak perlu sampai original research atau jurnalnya memang itu cuma untuk review literature review saja jadi memang literature review saja yang ditambah itu karakteristiknya. Jadi sebelum melakukan sebelum riset gitu ya atau melakukan kita sudah mulai mencari jurnal apa sih yang akan kita jadikan tujuan. Jadi kalau kita tahu jurnal yang akan kita tuju, kita akan bisa membangun riset kita sesuai dengan yang akan ditampilkan di dalam jurnal tersebut. Nah itu pertimbangan memilih jurnal sebelum dilakukan riset. Nah, kemudian di mana kita mulai kapan, di mana kita mulai memilih jurnal sebenarnya. Jadi banyak hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi misalnya melakukan riset sederhana kecil-kecilan gitu ya. Jadi ada beberapa link tempat yang Bapak Ibu bisa lakukan yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan saat ini ya misalnya dilakukan di Google Scholar atau menggunakan Scopus ataupun Schemago Journal Rank untuk mencari jurnal dan sebagainya. Anda misalnya menggunakan Scopus menggunakan Schemago lah ya yang mungkin free gitu ya di mana-mana yang free itu Schemago Anda bisa menggunakan journal rank itu ya untuk memilih dan kemudian dibatasi areanya itu akan mempersempit area cakupan yang Anda tuju dan di situ pun juga ada pilihan beberapa misalnya mempertimbangkan open access dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi kemudian ada juga ini yang punyanya Web of Science memang biasanya kalau Web of Science itu perlu kalau masuk ke browsernya memang perlu subscription atau langganan dan kita nggak terakses ke situ ya. Kalau di UNS dengan menggunakan SSO UNS, Bapak Ibu bisa mengakses ke lab perpustakaan UNS juga ya, sama Scopusnya bisa terakses dan kalau nggak salah Science Direct pun juga bisa di-download ya artikel-artikelnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa melakukan ya sedikit explore. Jadi S3 itu sebenarnya Bapak Ibu diminta mandiri untuk melakukan riset kan sebenarnya dan juga termasuk explore dan sebagainya. Pengalaman saya ketika melakukan studi pun juga ada beberapa profesor yang mengarahkan pada publikasinya pada area tertentu. Misalnya society-nya. Jadi kalau profesor kami dulu ketika menulis jurnal paling enggak skup dan temanya itu harus sesuai misalnya seperti itu. Nah, ini salah satu berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi
berbicara dengan kolega atau dengan supervisornya atau dengan librarian untuk memilih jurnal yang tepat untuk riset Anda. Itu juga penting juga. Misalnya kalau di tempat kami di Jepang dulu, profesor tidak terlalu menginginkan jurnalnya itu harus yang berindeks, bereputasi tinggi dan sebagainya. Cukup publikasi di area di society-nya, jadi di komunitasnya. Misalnya Bapak Ibu di komunitas di ergonomi gitu ya. Kemudian di jurnalnya ergonomi itu di komunitas itu ada jurnal yang menjadi rekomendasinya. Contohnya jurnal ergonomik misalnya atau jurnal apalah A gitu, jurnal A gitu ya. Kemudian kebanyakan senseinya itu oh ini loh, ini researcher PhD student sensei A ini mau lulus. Nah, kemudian dipublikasikan di situ sehingga komunitasnya itu akan merecognize oh si A ini risetnya tentang ini yang bisa dipublikasikan di area tersebut. Nah, itu salah satu kalau di komunitas di Jepang. Jadi nggak harus di jurnal yang reputasinya tinggi, nggak harus yang reputasinya bagus, Q1, Q2 atau berimpact faktor berapa gitu. Nanti sebelum kita membahas ke itu kita seperti itu ya. Nah, kalau di teknik industri S3 UNS ini masih menggunakan peraturannya rektor Bapak Ibu ya. Jadi syaratnya ya cuma satu jurnal internasional bereputasi ya yang terindeks Scopus sama jurnal sama konferensi internasional ya terindeks Scopus. Jadi dua itu syarat sudah lulus dan itu saya rasa cukup mudah menurut saya. Saya rasa cukup mudah ya. Jadi nggak harus Q1, kedua, Q4 pun boleh. Syarat minimumnya seperti itu. Kemarin sudah kami diskusikan dengan Bapak Kaprodi. Jadi syaratnya apa Pak? Prof gitu ya. Jadi memang nggak harus Q1 gitu. Nah biasanya sensei promotornya ini nah ini punya idealisme sendiri-sendiri. Ada promotor di lab lain itu harus top tier jurnal. Wah, kemudian harus Q1, kemudian harus punyanya Nature misalnya atau punyanya ada yang komunitas di computer science itu harus di ACM, American Computer Machining ya, mesin ya atau apa ya itu ya ACM proceeding. Walaupun itu proceeding susahnya minta ampun ketika submit gitu ya. Jadi ada teman di QS kalau nggak salah Pak Ristu kalau nggak salah itu juga publikasinya harus ke sana misalnya. Itu tergantung juga kebijakan profesornya. Tapi kalau di UNS cuman satu artikel terindeks Scopus ya, Q4 pun boleh sama yang konferensi internasional. Nah ini Anda perlu diskusi dengan supervisor atau dengan pembimbing ya, dengan teman-temannya dan sebagainya. Nah, ini contoh jurnal browser Bapak Ibu. Jadi ada beberapa jurnal browser yang saya tampilkan slide-nya tadi. Misalnya ini punyanya Wageningen University Research itu ya jurnal browser. Ini di sini juga sudah ada indeksnya dan sebagainya yang keterangan dan sebagainya gitu ya. Jadi ini biasanya cukup membantu untuk terutama karena ini punyanya Wageningen ya membantu untuk membernya dari Wageningen ini untuk melakukan searching atau submit kadang-kadang mendapatkan artikel gratis dari beberapa jurnal kenamaan dan juga EPC-nya, artikel processing charge-nya kadang menjadi free atau ada diskon dan sebagainya. Karena ada kerjasama gitu ya, kerjasama antara universitas dengan pihak publisher-nya. Kemudian kalau yang di bawah ini Scopus, kalau Scopus untuk mencari jurnal biasanya dicarikan pada subjek areanya, subjek atau source-nya ya. Source-nya itu source itu jurnalnya atau conference-nya atau ya itu yang dituju gitu ya source-nya. Jadi kalau ada artikel, ada source atau jurnalnya misalnya atau proceeding-nya gitu ya. Atau mungkin book series ya gitu ya, seperti itu. Chapter book ya itu juga. Nah, source-nya apa? Dimasukkan misalnya scientific reports punyanya Nature gitu ya, scientific reports kemudian bisa dicek jurnalnya anunya
apa itu metriknya berapa, side score-nya berapa, SCR-nya berapa dan sebagainya bisa. Kemudian juga punyanya Elsevier itu mengembangkan sistem analiser sendiri yang malah sekarang dipakai juga untuk perankingan. Jadi ini sudah metriknya ini jadi kepentingan untuk mengukur performa suatu institusi. Ada journal rank dan country rank. Malah negara pun juga diukur performanya, tapi ini masih berbasis metrik dari database-nya punyanya Elsevier ya, maksudnya punyanya Elsevier Scopus ini. Jadi database-nya menggunakan Elsevier, akhirnya mendapatkan Skimago Journal Rank ini. Karena di SCR pun juga mempertimbangkan pembobotan di jurnal prestisnya dan sebagainya gitu ya. Jadi nah ketika beberapa waktu lalu rilis beberapa media internasional seperti Detik dan sebagainya, seperti Teknik Industri UNS peringkat 5 misalnya contohnya, itu bisa dicek di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek di country rank dan sebagainya untuk atau institusinya mana gitu ya di Indonesia gitu yang untuk manufacturing dan industri gitu rankingnya berapa, atau yang sipil rankingnya berapa. Itu bisa dicek di SCR ini karena Skimago Journal ini membuat suatu metrik yang rankingan yang berdasarkan dari database-nya Scopus. Kemudian ada juga yang punyanya Web of Science, itu yang JCR Journal ini bisa dicek di websitenya ini ya, MCN Clarified Analytics. Kalau di Scopus punyanya tadi menggunakan SCR, menggunakan Skimago. Kalau di Web of Science atau dulunya ICI Thomson Reuters itu menggunakan Clarified Analytics. Nah, di Indonesia sudah mengembangkan juga Bapak Ibu, dan di Indonesia kita mempunyai namanya Sinta. Ini saya sudah lama nggak buka Sinta dan ternyata cukup diupdate ini baru saja, tampilannya diupdate saya, tapi kurang tahu yang saya belum eksplor banyak yang lain. Dan ini bisa mengeksplor, bisa mencari jurnal juga Bapak Ibu, impact faktornya dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sambil ngecek juga Sintanya dan sebagainya, itu bisa dicek juga. Misalnya di sini International Journal of Evaluation Research and Education ini punyanya Institute of Advanced Engineering and Science IAS ini, termasuk Telkomnika dan sebagainya, ini yang salah satu editor, buat editornya Pak Toli Sutikno kalau nggak salah ini, ya IAS itu dulu. Ada beberapa jurnalnya di publisher ini yang terindeks Scopus Bapak Ibu. Jadi cukup beberapa ya, mungkin 3 atau sampai 5 ya itu jurnal yang Scopus. Nah, ini di Sinta ini juga Bapak Ibu bisa ngecek metriknya Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada metriknya, baik itu Sintanya, posisinya terakreditasi misalnya jurnal nasional ya, terakreditasi Kemdikbud misalnya, kemudian juga terindeks Scopus, kemudian di portal Garudanya juga terindeks untuk database-nya ya. Kemudian impact-nya juga, impact faktornya, kemudian impact, kalau nggak salah impact-nya Sinta kalau nggak salah, bukan impact faktor ya. Kemudian citation-nya, kemudian H5 itu 5 tahun indeksnya selama 5 tahun jurnal tersebut minimal sudah di artikelnya di citasi 30 ya, makanya indeksnya 30 ranknya, dan ini jumlah citationnya. Ada juga Makara Jurnal. Nah, ini salah satu juga browser punyanya Indonesia yang dikembangkan ya. Ya walaupun dari awal mungkin belum sempurna, ini semakin kesini semakin baik ya. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek Sintanya, kinerjanya. Jadi kalau kita kan sebenarnya ada kewajiban 3 tahun itu ya, yang 3 tahun minimal harus mempublikasikan, termasuk yang guru besar itu juga sama
dosen-dosen kalau sebenarnya kalau pimpinan kita bisa ngecek di kinerja riset kita di Sinta ya. Kemudian Bapak Ibu untuk memilih jurnal itu juga Anda semua bisa menggunakan browsernya langsung di publishernya ya contohnya. Misalnya di Springer gitu ya, Springer ataupun Taylor and Francis ataupun punyanya Wiley atau ini beda-beda. Jadi Find Journal atau Jurnal Suggester, Jurnal Suggester. Jadi ini membantu Bapak Ibu jika kebingungan mencari jurnal, gitu ya, langsung aja di copy paste itu manuskrip title-nya, kemudian manuskrip abstraknya itu dimasukkan ke sini di copy paste, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti akan di running ini, diproses sama pihaknya web base-nya punyanya publisher-nya tadi, misalnya Springer Nature gitu ya. Oh ini artikel ini cocoknya masuk ke scientific report. Oh ini paper ini masuknya cocok ke Nature. Ini paper ini masuknya cocok ke misalnya Journal Production International Journal Production of Economic misalnya seperti itu atau yang lainnya. Nah itu ada jurnal suggester gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya abstrak gitu ya atau manuskripnya sudah siap, coba dimasukkan ke jurnal suggester ini atau jurnal finder. Istilahnya beda-beda Bapak Ibu. Kalau punyanya Elsevier itu jurnal finder, find journal, kemudian di punyanya Wiley itu ada jurnal apa nih? List jurnal finder juga ada, kalau punyanya Springer jurnal suggester. Hampir semua publisher besar itu juga mempunyai jurnal jurnal suggester atau jurnal suggester tools. Nah, kemudian setelah Anda Bapak Ibu mendapatkan jurnal, kemudian perlu dicek juga ya. Bapak Ibu kan tahu itu jurnalnya, misalnya jurnal A gitu ya, Bapak Ibu perlu mempelajari ya, memahami dan mengenal isi-isinya di situ. Jadi isinya, kontennya itu seperti apa sih karakternya gitu ya. Oh ternyata ini kontennya tentang misalnya optimasi gitu ya, atau inventory atau manufacture atau ergonomi dan sebagainya. Terus skopnya itu seperti apa? Nah, itu Bapak perlu mereview itu skopnya itu, jangan sampai ketika submit itu out of scope. Nah, ini yang banyak yang sering keliru karena kita pun ya masih kadang-kadang masih persepsinya masih berbeda kadang. Mungkin skopnya area A sama ya, tapi ternyata area A ini cenderung ke arah education misalnya. Enggak yang praktek. Kemudian area A ini ternyata untuk yang teori atau yang berbasis fundamental research misalnya, bukan yang applied misalnya. Atau area A ini ternyata untuk yang teknologi. Jadi penerapan teknologinya, yang fundamental research atau yang enggak masuk, atau yang berbau education itu enggak masuk. Itu Bapak Ibu juga perlu menyempitkan ya, memahami jurnal tersebut. Jadi di jurnal itu scope statement-nya jurnalnya seperti apa itu perlu dibaca. Jadi di introduction-nya jurnal, kemudian di outline subjek-nya itu di situ perlu dijelaskan juga. Kemudian Bapak Ibu juga perlu tipe artikelnya seperti apa, original research atau short communication atau letter dan sebagainya itu perlu dipertimbangkan juga. Kemudian jangan lupa lihat kebijakan EPC-nya atau processing charge artikel processing charge-nya EPC ya. Atau bayar enggak ini? Ternyata setelah sudah accepted ternyata suruh bayar berapa ribu US dollar, misalnya 2.000 US dollar, wah kaget ternyata bayarnya 2.000 US dollar dan sudah accepted. Nah, saya nggak tahu ternyata bayar ya, itu juga perlu dipertimbangkan juga, dilihatnya visinya juga. Kemudian peer review policy-nya juga itu juga dipertimbangkan, apakah itu blind review, double blind dan sebagainya. Itu juga Bapak Ibu perlu pahami juga. Jadi aim
Dan scope itu perlu diperhatikan sekali karena di awal-awal selection atau putaran pertama itu yang akan ngecek itu editor, buat editornya. Jadi sangat penting Bapak Ibu menulis cover letter. Jadi ada sangat penting di cover letter itu Bapak Ibu memberikan apa ya, memastikan artikel Bapak Ibu itu suitable atau fit ya dengan jurnal tersebut. Kontribusinya, kemudian kelebihannya, riset kontribusinya, novelty-nya, kemudian area scope-nya itu relevan dan cocok dengan jurnal yang akan dituju. Jadi sehingga buat editor itu menerima di putaran awal. Jangan sampai ketika ada kan jurnal itu buat editornya itu mempertimbangkan itu cuma 1 hari atau sampai 1 minggu punya standar gitu ya. 1 hari sampai 1 minggu langsung di reject. Karena apa? Biasanya memang itu. Pertama out of scope. Jadi out of scope. Kemudian bad English. Bad English ya. Jadi Inggrisnya kurang bagus. Kemudian cek dari plagiarisme atau terlalu similar tadi itu dengan paper yang lain. Plagiarisme terlalu banyak sama tipenya. Atau kontribusinya kurang tinggi, kontribusinya kurang signifikan ya. Dan tidak layak ini jurnal itu, tidak appropriate artikel tersebut untuk dipublish di jurnal itu. Nah, itu menjadi penting Bapak Ibu untuk lebih memfokuskan ini tadi scope jurnal mana yang akan kita submit. Kemudian ya ini salah satu strategi karena riset di S3 itu kan bisa dikatakan ada yang bilang lama, ada bilang yang pendek. Kalau menurut kami itu sebenarnya pendek ya, cukup pendek karena Bapak Ibu perlu melakukan kuliah juga 1 semester, kemudian ada beberapa tahapan, kemudian melakukan eksperimen yang cukup panjang atau melakukan riset yang lain yang misalnya yang bukan eksperimen ya, dan itu waktunya terbatas karena ada timeline, karena ada beasiswa, kemudian ada hal lain ya, perlu aktif kembali kebijakan dari universitas masing-masing atau institusi masing-masing. Nah, salah satu pertimbangan memilih jurnal itu memilih jurnal yang open access, jadi salah satu opsi ya. Tapi selain itu Bapak Ibu juga memilih jurnal-jurnal lain yang mungkin periodical tapi yang cepat gitu ya. Jadi waktu tunggunya cepat, kemudian editor responnya cepat, kemudian proses reviewnya cepat dan sebagainya. Tapi agak jarang juga karena proses review ini juga melibatkan para peneliti yang lain juga yang cukup sibuk juga itu ya. Misalnya yang saya misalnya diminta nge-review paper gitu ya. Biasanya saya minta mundur 1 bulan, 1 minggu ya. Padahal yang Bapak Ibu submit pengen cepet, wah ini pengen untuk mengajukan untuk kelulusan udah mepet dan sebagainya. Nah, itu makanya itu perlu manajemen yang tepat. Jadi salah satu contoh tempat open access itu ngeceknya di DOAJ Bapak Ibu, di Directory of Open Access Journal. Ini ada sekitar 17 ribuan jurnal open access. 17.000 jurnal open access ini tapi belum tentu punya metrik bagus ya Bu, Bapak Ibu. Jadi ada yang metriknya sudah bagus dengan masuk Q1, Q2, tapi ada juga yang belum juga. Ya. Nah, tadi saya selalu bahas tentang metrik, Bapak Ibu ya, metrik. Jadi metrik di sini jurnal metrik itu bisa bermacam-macam. Tapi yang utama biasanya 2 yang orang akan melihatnya itu impact faktornya apa? Impact faktornya apa? Nah, impact faktor yang di sini itu bisa macam-macam juga. Jadi Bapak Ibu jangan lihat impact faktor, mungkin ada jurnal predatory yang mengeluarkan impact faktor juga dengan macam-macam impact faktor. Impact faktor di sini adalah impact faktor yang dikeluarkan oleh ICI atau Thomson Reuters atau Web of Knowledge, Web of Science ya. Ya, jurnal
JCR gitu ya, itu impact factor ya. Jadi dikeluarkan oleh Thomson Reuters atau sekarang Web of Science gitu ya. Dengan cara mengukurnya adalah artikel pada tahun tersebut eh, disitasi ya selama 2 tahun sebelumnya ya. Jadi 3 tahun ya, 2 tahun. Jadi 2 tahun sebelumnya dari misalnya untuk impact factor pada tahun 2011 ya itu dihitung mulai dari artikel tersebut disitasi dari tahun 2009, 2010 dan 2011 ya. 2009 dan 2010 itu dijumlahkan, kemudian paper tersebut dibagi dengan jumlah paper yang habis pada 2 tahun tersebut, 2009 dan 2010. Jadi ini cara ngitungnya impact factor. Jadi cuma 2 tahun sebelumnya. Karena ada juga yang menggunakan 5 tahun. Misalnya yang impact factor 5 tahun itu yang ini ya. Jadi menggunakan 5 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi biasanya ada tulisannya 5IF atau 5HF gitu ya. 5HF itu berarti menggunakan 5 tahun. Kemudian juga ini menjadi acuan untuk seberapa besar sih impact-nya karena jumlah citasinya ya gitu ya. Tapi ya banyak masih ya Bapak Ibu, ini metrik berdasarkan citation ya. Enggak mesti semua jurnal yang bagus itu karena mungkin literatur review ya, literatur review artikelnya literatur review, makanya yang mensitasi banyak sekali gitu ya. Tapi kan kontribusi risetnya itu juga nggak setinggi yang original riset, original artikel gitu ya. Mungkin seperti itu juga banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam menulis jurnal. Apakah kategori jurnal ini bagus atau enggak, atau artikel bagus atau enggak dan sebagainya. Jadi ya kita standar saja kalau impact-nya faktornya tinggi, biasanya jurnalnya secara umum ini bagus gitu ya. Kemudian istilah Q1, istilah Q1 itu juga kuartil. Jadi ada pembagian kuartil 1. Jadi yang dari 75% ke atas sampai 100% dari jumlah total jurnal di area tersebut yang terdeteksi ya. Jadi base kuartil Q1 berarti memang dia cukup dari populasi jurnal tersebut dia yang paling banyak kuartil disitasi gitu ya, skornya paling tinggi maksudnya. Dan ini bisa naik turun tergantung performansi dari jurnal tersebut. Dari performansi jurnal tersebut itu juga naik turun karena penulisnya juga riset yang masuk tersebut itu gimana ya, masuk tersebut itu juga banyak yang mensitasi atau banyak yang menulis di situ juga ya. Jadi seperti itu, dan ini yang dikeluarin oleh impact factor. Tapi beda sama yang dikeluarkan oleh Scopus ya. Scopus itu mengeluarkan SJR, Scimago Journal Rank, yang dia mempertimbangkan juga kualitas dari jurnal yang mensitasi juga, jadi yang disitasi sama yang mensitasi. Jadi ada beberapa hal yang cukup kompleks dalam penentuan SJR sebenarnya. Jadi dia mempertimbangkan tingkat performa jurnal tersebut juga dikasih pembobotan. Nah itu juga yang dilakukan di SJR. Tapi kita cukup mengetahui skornya itu langsung di Scopus gitu ya. Nah, tapi kalau yang hampir sama itu sebenarnya side score. Jadi side score ini juga citation score-nya itu kalau di sini memang dia menggunakan 4 tahun ya. Jadi 3 tahun. Jadi misalnya dari kalau tadi 2011 dari 2009, kalau yang ini 2020 skornya ya, itu diambil dari 2017. Jadi total dari citation dari 2017 sampai 2020 dibagi dokumen, jumlah dokumen yang terpublish pada dari 2017 sampai 2020. Jadi menggunakan 3 tahun ya.
sebelum tersebut. Terus kemudian ini Bapak Ibu, nah nggak semua jurnal ada seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kalau nggak salah saya ambil dari Hindawi ya. Hindawi yang kebetulan sudah salah satu pionir open access yang baru saja diakuisisi oleh Wiley ya. Nah, jadi besarnya. Valuasinya cukup tinggi sekarang. Dan mungkin yang terakhir ini MDPI pun juga semakin tinggi valuasinya. Semakin tinggi besarnya. Nah, nggak tahu nanti apakah akan, karena saya dengar-dengar sudah sampai 2 triliun atau apa ya. Ini juga bisnis juga nih. Nggak, mungkin agak susah untuk beli karena sudah miliknya China ya. Nah, ini Anda bisa lihat performansi speed acceptance-nya, Pak Ibu. Jadi akan penting ternyata dari submission, dari submit itu rata-rata artikel itu mendapatkan keputusan awal. Nah, keputusan first decision ini biasanya first decision dari editor board-nya. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan ketika submit pertama, editor board-nya itu akan melakukan quick review ya terhadap itu. Dan quick review apa yang dicari pertama? Ya scope-nya, kemudian kualitas tulisannya, kemudian signifikansinya, kontribusi risetnya. Kemudian ada juga strukturnya, menggunakan struktur penulisannya seperti apa. Nah, itu yang first decision. Kalau sudah oke, kalau ditolak cepat itu lebih enak, cari yang lain gitu, nggak perlu ya. Tapi kalau decision-nya itu lama, 3 bulan baru first decision dan langsung ditolak pada 3 bulan atau 6 bulan, wah itu kan sudah nunggu lama. Ternyata ditolaknya pun juga karena out of scope gitu kan mangkal juga itu biasanya. Jadi menghabiskan waktu yang cukup lama. Kemudian ada juga 47 hari average from submission to first post review decision. Jadi ini waktunya 47 hari setelah di proses review Bapak Ibu. Jadi setelah board editorial menyatakan ini diterima, biasanya first round ini nggak disampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat sudah lebih dari 15 hari nggak ada kabar ya, berarti sudah sudah lolos dari board editor, nanti masuk proses review. Biasanya di situ juga ada timeline-nya, itu akan muncul sending to reviewer, jadi masuk ke reviewer, mulai di proses review. Nah ini kalau ini 47 hari saja dari review pertama sudah ada decision-nya, ternyata round pertama reviewer sudah melakukan proses reviewnya, dikirim balik. Nah, ini waktunya 47 hari. Jadi cukup cepat. Karena setahu saya kurang lebih ada, kalau jurnal yang cukup, misalnya kayak Cochrane dari Taylor Francis itu 3 bulan dia untuk post review itu juga. Kayak saya juga baru saja ditolak kemarin sama Cochrane itu juga. Tapi tolaknya bukan editor review, tapi karena reviewernya juga ya menolak karena beberapa hal. Isunya ya ada isu seperti ethical, tidak mempertimbangkan satu hal gitu ya. Nah, itu juga bagian dari proses review ya di jurnal. Kemudian ini 18 hari rata-rata dari acceptance to online publication. Jadi setelah proses review pertama, jika minor itu di review dikasih waktu 1 bulan atau berapa, kemudian Bapak Ibu mengembalikan, kemudian akan accepted gitu ya. Ketika accepted itu, dari acceptance itu ada rata-rata 18 hari langsung publish. Itu juga bagus. Karena apa? Yang periodical itu belum tentu segini loh Bapak Ibu, karena antrian. Periodical itu jurnalnya bagus, kemudian setahun cuma 2 kali gitu ya. Ternyata yang sudah accepted itu banyak antrinya. Jadi setahun cuma 2 kali, tiap volume cuma 10 atau 5 gitu ya, yang antri 30 gitu. Jadi itu agak lama. Sudah yang publication-nya itu mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, makanya ada yang bilang sampai 1 tahun, 2 tahun, yang itu juga ada juga. Kemudian acceptance rates itu tingkat accepted-nya itu berapa persen gitu ya, dari yang submit sampai ditolak. Nah, ini 27% itu lumayan bagus. Jadi
lumayan, maksudnya kansnya lumayan tinggi ya probabilitas untuk terimanya. Kalau yang di bawah 5% atau di bawah 10% itu ya cukup resiko tertolaknya itu cukup tinggi. Nah, ini salah satu gimana memahami matriksnya ya Bapak Ibu. Jadi matriks di sini nggak cuma impact factor, SJR, Z-score dan sebagainya, tapi Bapak Ibu juga mempertimbangkan kecepatan editornya itu membalas, kecepatan reviewernya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu bentuk kalau dimasuk di apa itu di Web of Science. Jadi ini jurnal impact factor gitu ya. Kalau salah satu ini di Nature Communication. Jadi kalkulasinya misalnya impact faktornya 11875, ini kemudian artikelnya, performansinya. Ini multidisiplin science ya. Ada beberapa jurnal yang multidisiplin yang bisa disubmit, misalnya PLOS ONE, Nature ya agak berat ya, tapi Scientific Report, kemudian contoh yang lain ya termasuk Nature Communication. Ini salah satu metrik yang dikeluarkan oleh Web of Science, yaitu di jurnal Impact Factor ya, cara kalkulasinya. Tadi sudah ada saya cari. Nah, kemudian ini saya ambil dari buku panduannya penulisan artikel ilmiah Kemdikbud RI ya, beberapa waktu yang lalu. Jadi pengkategorian jurnal juga di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sebenarnya. Kalau jurnal yang bereputasi tinggi gitu ya, itu mengarah pengindeksnya itu Web of Science atau Thomson Reuters yang paling tinggi, kemudian ada Scopus dan juga yang lain yang setara. Tapi saya kurang tahu ini yang setara apa ya. Kurang ya kita yang anunya Scopus lah ya, pengindeksnya Scopus, karena Thomson Reuters pun juga masuk ke Scopus juga. Kalau Thomson Reuters itu jurnalnya mungkin ada sekitar 12-an ribu ya, kalau di Scopus itu 38 ribuan ya. Kemudian dan semua bidang ya. Dan ini yang bereputasi tinggi, dan kategorinya kalau untuk kenaikan guru besar kalau nggak salah Q3 ya, Q3 minimal ya, atau SJR-nya 0,5, impact factor-nya 0,1 kalau nggak salah. Mungkin ya, mohon maaf kalau saya lupa salah, mungkin bisa dicek di buku panduan PAK yang terbaru ya. Kemudian ada jurnal yang bereputasi sedang, yang pengindeksnya ini banyak, misalnya ada yang tadi di OAC yang open access, ada juga EBSCO, PubMed gitu ya, dan ProQuest, DALI dan sebagainya. Ini termasuk pengindeks yang sedang. Dan kalau di UNS pun juga diakui Bu, Bapak Ibu, jadi jurnal internasional dengan direktori ini, sampai ke yang pengindeksnya Google Scholar pun masih juga diakui sama. Malah sekarang kalau diakreditasi ini malah juga jurnal nasional itu harus lengkap semua, jadi nggak boleh yang internasional aja, ternyata jurnal nasional pun juga harus ada. Nah, mungkin akan ada kebijakan besok ya. Saya rasa mungkin akan ada kebijakan syarat untuk lulus itu harus publikasi nasional, tahu berapa, mungkin karena ada, kalau nggak salah kemarin ada teman Pak Wakil cerita itu untuk akreditasi, untuk artikel ilmiah pun harus yang terindeks Sinta berapa itu harus ada yang terindeks nasional itu. Jadi repotnya di tempat kami banyaknya internasional, yang nasional itu malah sedikit yang terikat yang submitnya. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu cara untuk menghindari predatory. Nah, ini kita harus berpikir, ngecek dan submit. Nah, ini tugas Bapak Ibu hari ini. Ini ya Bapak Ibu, coba dicek, diklik ini, think submit org journal sekarang ya, atau tugas hari ini ya, silahkan. Kemudian nanti ikuti proses di situ Bapak Ibu. Jadi di sini itu ada komunitas peneliti akademisi ya, gitu ya, untuk memastikan jurnal itu apakah kredibel atau enggak. Nah, gitu.
Jadi Bapak Ibu silahkan mencoba klik ini thinkchecksubmit.org. Ikuti prosesnya. Ya, itu tugasnya hari ini. Maaf Pak Pringgo, itu bisa dikirim teksnya ke chatting nggak ya? Oh iya ya, bentar. Stop share dulu ya. Kok tertulis error ya Pak Pringgo? Oh ya kah? Saya Enggak, bisa. itu Bisa. saya, Bu. Saya bisa. Bisa. J. Tampilannya sama dengan yang Pak Pringgo tadi. Sama ya? Ya. Tugasnya nggak berat Bapak Ibu, ini cuma tugas ngecek, jadi tugasnya nggak membuat literatur review yang komprehensif ya. Jadi nggak usah deg-degan. Ini saya nggak ngeprank juga, jadi ya ini belajar ngecek, belajar ngecek jurnal Bapak Ibu. Ya Pak Roni ya. Nge-review jurnal lagi Pak? Oh. Review jurnalnya nanti jam malam kalau saya review jurnal. Kalau malam itu saya kerja aja review jurnal. Aroni pengen review jurnal lagi kayaknya ini. Kemarin sudah review jurnal. Enggak, kalau ini nggak review jurnal. Ini ngecek jurnal itu kredibel atau enggak. Coba dicek dulu. Nanti sudah bisa ya Bapak Ibu ya? Sampun. Ya Pak, sampun ya. Sampun ya Bu Ani ya. Ya, sambil jalan saya lanjutkan. Sudah saya terakhir kok. Saya terakhirnya itu. Nah, si pendek. Nah, ini komik PED komik yang sering dihadapi. Jadi ya ini loh, merah-merah seperti ini saya alami juga Bapak Ibu. Jadi saya pernah membuat artikel, jangankan artikel, abstraknya saja, abstraknya membuat mungkin 1-2 minggu ya, buat kalimat di abstrak gitu ya. Tapi juga biasa itu sama profesor saya itu ya, apa ini? Bunyinya tidak ada artinya ini, no meaning ini dan sebagainya. Wah, ini coret semua, nggak ada satupun kata saya yang muncul di situ, nggak ada satupun. Nah, itu bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi sebelum artikel itu disubmit, direvise dulu ya, direvisi dulu oleh internal. Itu prosesnya pun juga lama di tempat kami. Jadi ketika profesor atau supervisor itu mengizinkan, karena kalau di Jepang mungkin ya kan ada nama saya ini penting sekali kalau publikasi ada nama saya harus menggaransi kualitas tulisannya, gitu ya. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu untuk memastikan artikel Bapak Ibu itu siap untuk disubmit, gitu ya. Ada juga case ada yang tanpa izin submit dari profesornya, tahu-tahu submit saja. Wah, itu juga menjadi masalah. Malah sampai terkatung-katung nasibnya di Jepang. Itu juga ada juga. Jadi ini sangat krusial kalau ketika submit dengan bimbingan profesor atau supervisor. Jangan ditinggalkan. Jadi apapun yang diminta itu tolong diperhatikan juga. Ada case teman di salah satu universitas
gajah gitu ya, bukan gajah ya, universitas terbesar ya di Indonesia gitu ya, sudah proses berlama, kemudian pengen ganti jurnal gitu ya, pengen ganti jurnal saja, kok ini susah ya. Supervisornya cukup bilang, oh ya udah keluarkan nama saya dari situ. Wah itu udah repot. Wah itu berarti kan sudah menolak pembimbing lagi kan itu. Wah itu sudah krusial, itu bisa fatal sekali. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Jadi dan ketika submitnya sudah papernya, draftnya itu sudah siap pun ya, wah ini mau accepted pun juga perlu rintangan. Jadi dulu di tempat kami itu ada tempat khusus gitu. Kalau ada yang diskusi gitu habis jurnalnya disubmit, ketolak atau apa, itu hal yang wajar Bapak Ibu. Jadi ada yang kecewa berat sampai nangis-nangis lah kalau yang cewek itu. Tapi ya itu biasa lah. Jadi ketolak itu biasa, nanti akan ada, paling enggak ketolak ada reviewnya, itu luar biasa, itu sudah suatu kemajuan. Jadi ada masukan dari jurnal tersebut untuk mereview. Ada yang ketolak, ada reviewnya, kemudian diminta resubmit lagi atau diminta ke jurnal yang lain, itu juga bagus Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu materi saya. Mungkin itu kita lanjut untuk diskusi ya. Mungkin nggak terlalu lama lah diskusinya. Mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Karena saya tahu akan memperbaiki PPT lagi ya. Jadi saya kasih waktu untuk perbaikan PPT lagi. Untuk persiapan nanti siang ya Bapak Ibu. Ditanya yang cepat saja, nggak apa-apa. Monggo. Kalau ada pertanyaan. Saya Pak ada. Oh ya, siapa dulu nih ya? Monggo Bu Ani dulu. Bu Ani. Bareng Maaf, sahabatan bareng malah aja. Iya, maaf. Itu tentang cover letternya tadi. Cover letter, ya. Itu harus ditandatangani sampai setinggi apa Pak? Setinggi apa? Maksudnya siapa yang harus menandatangani surat itu? Nah, cover letter biasanya ya autornya saja ya Bu, salah satu. Oh, cukup autor aja ya? Autornya ya, autor saja cover letter itu. Nggak harus pejabat atau profesornya atau apa ya. Salah satu autornya saja mewakili gitu ya. Jadi cover letter ini kan kayak surat pengantar gitu ya, cover gitu ya. Mendeskripsikan artikel Bapak Ibu seperti apa. Terutama ini kayak promosi sih sebenarnya. Promosi. Ini loh, artikel saya itu suitable dengan jurnal ini dan bagus loh ini, signifikan. Kemudian kontribusi risetnya cukup bagus dan sebagainya. Dan kalau perlu ya sedikit dijadikan riset ini misalnya yang lebih terstruktur, contohnya ya. Beberapa artikel dari yang kami referensi itu ada di jurnal ini dan sebagainya, dan riset kami itu memberikan masukan ceruk riset gap di antara riset-riset yang kami referensi, kemudian memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap keilmuan atau society dan sebagainya, kemudian ada penekanan tersebut. Nah, itu yang biasanya membuat editor mempertimbangkan proses selanjutnya ke proses review. Jadi nggak harus itu Bu, nggak harus sampai Pak Rektor yang tanda tangan, itu cukup autornya saja. Itu biasanya tersedia di OJS-nya ya? Maksudnya untuk upload-nya atau harus biasanya ada linknya. Biasanya ada linknya khusus gitu, tinggal di copy paste, ditulis di situ atau di attach gitu ya di situ. Biasanya di OJS-nya ada. Kalau enggak biasanya ya enggak perlu biasanya. Ada yang enggak perlu seperti itu, enggak perlu cover letter. Cuman kalau yang jurnal-jurnal yang bagus karena proses seleksinya cepat, ya dia pengen cepat baca daripada baca yang manuskripnya ya, abstrak atau yang lainnya, cukup di cover letter. Oke, matur nuwun Pak. Iya, sami-sami. Pak Pringgo, saya tambahan sedikit. Terkait cover letter itu formatnya apakah tertentu atau dibebaskan? Jadi itu kan seperti kayak klaim autor terkait dengan kelebihan papernya gitu ya. Nah itu ada format khusus yang ditentukan masing-masing jurnal atau
ini apa ya, kreativitas dari masing-masing autor, Pak. Ya, terima kasih Bu Fahrina. Jadi formatnya itu kayak menulis dari author ke editor, kemudian di situ bercerita tentang jurnalnya gitu ya. Memang formatnya itu free ya, bebas gitu ya. Tapi memang ada kayak apa sih yang perlu disampaikan di situ. Nanti akan ada Pak Wakid kalau nggak salah, Pak Wakid atau Bu Yanti ya, Pak Wakid itu penulisan cover letter itu juga ada. Jadi masih free Bu, setahu saya free formatnya, tapi ada strukturnya ya kayak nulis surat itu lah Bu, nulis kayak anunya apa dulu yang disampaikan, kemudian kontribusinya sampai gitu. Jadi promosi juga, jadi yang terakhir yang mohon untuk bisa dipertimbangkan untuk di accept seperti juga. Yang kedua Pak Pringgo, yang kedua terkait dengan tadi Pak Pringgo kan menyampaikan terkait jurnal berbayar dan yang free. Disampaikan kan ada yang free juga, sebenarnya ada juga jurnal yang bagus. Sebenarnya kapan sih kita bagaimana atau pertimbangan apa saja sih kita kapan harus mensubmit? Oh ini nih nggak apa-apa deh berbayar gitu. Bisa nggak ngasih insight yang terkait jurnal berbayar versus tidak berbayar gitu atau free? Ya, berbayar sama yang tidak berbayar itu tergantung kepentingannya untuk apa dan ada waktunya. Kalau berbayar kayak misalnya saya itu kalau punya hibah riset atau mau lulus S3, kemarin lulus S3. Kalau saya ngambil yang periodical itu butuh waktu lama dan nanti akan prosesnya kan lama ya, bisa paling cepat itu yang free itu 6 bulan itu paling cepat, 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi pertimbangan waktunya jauh-jauh hari harus mempersiapkan diri itu untuk submitnya. Itu yang free ya. Kalau saya pas ambil S3 menggunakan yang free oke, tapi ketika tahun pertama atau tahun kedua itu sudah mulai submit gitu ya. Tapi juga deg-degan juga tahun ketiganya itu nanti. Karena 1 tahun bisa ya, 6 bulan sampai 1 tahun itu belum ada kepastian. Belum ada kepastian. Ini kayak nembak cewek yang belum dijawab-jawab itu kan juga nggak ada kepastian, susah juga ini kan. Nah, ini juga makanya itu juga berlaku ketika kita dapat hibah riset ya. Hibah riset itu kan waktunya cuma 1 tahun itu ya. Pada hibah riset itu cuma 1 tahun. Jadi kalau butuh untuk SPJ, untuk luaran dan sebagainya itu kalau yang periodical itu juga agak susah gitu, agak waktunya itu yang enggak memang harusnya idealnya riset itu ya time frame-nya itu ya 3 sampai 5 tahun gitu ya, atau mungkin 10 tahun ya, 3 sampai 5 untuk yang riset yang bagus gitu ya. Riset 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu untuk riset yang bagus, kemudian publikasi 2 tahun ya 5 tahun gitu. Itu yang bagus. Cuman kan iklim riset kita kan nggak seperti itu. Jadi iklim riset kita ya tahun ini ada anggaran, suruh dapat mengerjakan riset, nggak tahu nanti dipotong atau enggak. Tahun ini pun juga harus ada luarannya dan terindex Scopus gitu. Jadi padahal terindex Scopus itu kan nggak langsung diterima, nggak seperti itu. Itu pertimbangannya Bu Fahrina untuk yang berbayar ya. Kemudian dan sebenarnya jurnal-jurnal yang bagus-bagus pun sekarang memulai opsi, ada yang reguler tanpa bayaran dan ada juga yang bayarannya Bu. Jadi jurnal-jurnal seperti Elsevier, Taylor and Francis, kemudian ada juga Springer dan sebagainya, mereka buka opsi juga itu ternyata sekarang. Mereka buka opsi untuk open access juga dengan bayaran. Ada juga gini, mendapat riset fund yang cukup gede dari suatu institusi. Ternyata institusi itu menginginkan jurnalnya itu spreading luas biar orang mempunyai dampak gitu ya, kepentingan urgensi. Misalnya masalah COVID atau masalah kesehatan atau masalah tertentu gitu ya. Atau itu ya. Jadi harus di-share free, makanya dipublikasi di jurnal yang open access gitu, karena dibayari oleh institusi yang fundingnya jadi nggak perlu khawatir karena dibayar sama institusi tersebut, karena ada keperluan spreading tadi, tersebar cepat, tiap orang segera mendapatkan informasi tersebut
Nah, beda juga dengan yang jurnal yang free nggak bayar tadi, karena kalau nggak bayar tadi, jurnal publisher itu juga butuh duit ya untuk operasionalnya, dan itu nggak murah ketika dia memaintain jurnal tersebut yang harus disimpan pada server tertentu yang harus bayar tiap tahun, dan juga dia harus distribusi, makanya dia perlu subscription atau langganan tiap institusi itu. Jadi itu ongkosnya tinggi juga. Kalau open access, beban itu diserahkan ke penulisnya, autornya harus bayar berapa. Tapi kalau free, bebannya dibayar oleh yang mau membaca. Jadi yang subscribe-nya itu bayar institusinya, misalnya UNS ini langganan sekitar 2-3 M ke Science Direct untuk langganan artikel Science Direct gitu ya. Kemudian itu bayarannya untuk operasional, bayar di servernya, bayar di proses di copyright-nya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bisnis tersebut itu juga cost-nya juga tinggi juga, makanya mereka juga ada fee-nya itu. Ya kurang lebihnya itu Bu. Mungkin ada yang belum saya sampaikan, tapi bisa nanti ini versi singkatnya kira-kira seperti itu. Mungkin terima kasih Pak. Sudah menjawab atau belum? Sudah. Ada pertanyaan yang lain tentang ini? Monggo. Tanya Pak. Oke, monggo Pak Roni. Kalau kita misalnya menggunakan referensi dari satu jurnal. Menggunakan apa Pak? Referensi tulisan dari satu jurnal. Misalnya jurnalnya Operation Research lah, seperti itu ya. Ya. Nah, setelah itu kita mengembangkan sebuah tulisan. Nah, minta saran Pak. Apakah sebaiknya kita submitnya ke jurnal itu atau malah ke jurnal lain untuk melihat peluang penerimaannya, Pak? Kalau saya melihat Pak, kalau saya kebetulan misalnya ya referensinya itu banyak disitasi di jurnal riset itu, misalnya jurnal Production Economics gitu ya. Gitu ya. Kemudian ada 5 artikel yang berurutan yang saya citasi dari situ gitu ya, Pak Roni. Betul. Jadi persis, Pak, gitu. Gitu kan, 5 dan gap-nya itu cukup signifikan Pak Roni, dan Pak Roni confident ini celok ini kontribusinya cukup signifikan dan benar-benar signifikan, memberikan kontribusi dan ada novelty yang cukup. Kalau saya confident di submit di situ, dan kalau bila perlu, Pak, ya tempat yang sama. Bila perlu, yang sama. Bila perlu, yang mereview itu salah satu dari penulis sebelumnya. Jadi biar memberikan feedback masukan yang signifikan ke situ, Pak. Jadi mengajukan reviewernya itu loh, walaupun mungkin belum tentu ya. Jadi, boleh ya kita Pak, mengajukan? Boleh. Reviewernya dari salah satu author itu kan biasanya kalau ketika submit, Bapak Ibu, itu kita diminta memasukkan reviewer suggestion. Nah, itu jangan milih teman kita sendiri, jangan milih orang Indonesia biasanya kayak gitu ya. Nggak boleh itu satu institusi biasanya kayak gitu. Biasanya milih yang tempat yang lain. Nah, salah satunya itu pilih yang kita review itu akan menarik, dan orang yang mereview itu juga akan orang yang diminta review itu kan tertarik juga karena papernya disitasi kan. Terus tertarik, dia akan ini ternyata benar ya, dia memberikan kontribusi dan dia mungkin akan memberikan masukan yang signifikan loh Pak. Jadi saya dulu itu ketika riset ini saya tidak mempertimbangkan ini Pak. Mungkin Bapak juga perlu menambahkan dengan constraint ini deh, ini sehingga nanti akan lebih bagus ini. Nah, itu masukan yang luar biasa. Jadi benar Pak Roni, ini suatu yang malah ngajak nulis bersama ya Pak ya. Ya, malah bisa ngajak nulis bersama. Itu tambahan lagi, bonus lagi itu. Dan big name itu penting. Ingat tamat-tamat tuh Pak. Orang reviewnya banyak. Oh enggak, biasanya revisi ya banyak kan enggak tamat. Pertama yang
pertama itu mungkin prosesnya agak lama gitu ya. Karena ini di testing dulu itu sama autornya yang sebelumnya. Tapi setelah itu oke ya, habis itu ngajak gimana kalau kita nulis bareng lagi, misalnya kayak gitu. Periode berikutnya. Itu mungkin ini ya Pak ya, fenomena menjelaskan kenapa kadang-kadang runtutan penulis itu kalau saya telusuri berapa topik itu seperti ada kemiripan. Oh iya. Mungkin alurnya seperti itu berarti ya? Iya, makanya seperti itu. Ada kemiripan. Gitu. Okay. Makanya ketika Anda riset, mohon maaf ya, ini mungkin awal-awal ambil S3 ini Bapak Ibu kan mendapatkan tugas kuliah falsafah atau filosofi, Doctor of Philosophy, filosofi keilmuan. Sisik melek ilmu itu atau urutannya dari mana? Nah, itu salah satunya seperti itu Bapak Ibu. Sisik melek awalnya dari seperti itu. Tapi kalau saya sih nggak terlalu sedetail banget gitu ya, tapi mengikuti risetnya yang dari riset pertama siapa sih, dikembangkan siapa, turun semuanya sampai ke area riset saya. Nah, gitu. Urutnya seperti itu. Makanya analisis Pak Roni tadi sudah benar. Jadi dan pertanyaan yang bagus. Jadi kenapa itu? Jadi saran saya yang ikuti dulu. Kalau baru nggak keterima Pak Roni, jadi kalau nggak coba dulu aja ke situ. Kalau nggak terima baru downgrade yang di bawahnya. Biasanya di artikel-artikel di situ di referensi itu ada jurnal mana gitu yang disugestikan bisa menjadi opsi yang lain. Gitu Pak Roni. Terima kasih banyak Pak Pringgo. Sami-sami Pak. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada saya tutup jadi. Ya tadi ini udah pada nggak sabar mau buka PPT yang lain. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Ini baru semester 1 ya Bapak Ibu. Tetap semangat untuk belajar. Belajarnya nggak usah kemerungsung langsung jadi state of the art yang bagus gitu ya. Atau menjadi literatur review yang bagus gitu ya, itu baru tugas pertama Bapak Ibu. Santai saja, masih bisa berubah gitu ya, nanti nggak usah khawatir. Dinamis nanti pergerakannya. Karena apa? Kadang-kadang kan artikel yang lain itu tahu-tahu ada yang riset duluan, oh ini udah dikerjakan yang lain, kita mengerjakan yang lain, itu juga bisa juga. Makanya sambil jalan risetnya pelan-pelan. Oh ya, jangan lupa mohon nanti di screenshot ya Bapak Ibu, nanti saya dikirimi untuk keperluan CW. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kurangnya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pringgo. Terima kasih Pak Pringgo. Sama-sama. Enggak, tugasnya nggak ada. Oh, tugasnya tadi dijawab sendiri ya. Latihan sendiri tugasnya. Oke.